Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khaira hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billah tsumma na'udzu billah minan nari wa minal bid'ah. Ikhwani fi din, a'azakumullah jama'a rahimani wa rahimakumullah. Rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam, melalui lisan ini kemudian terucap lafal alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha suci. Melalui mimbar khutbah Jum'ah ini, khatib mengajak kepada kaum muslimin, jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, untuk senantiasa meningkatkan kadar keimanan kita, kadar ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala, dan senantiasa menjaganya istiqomah berada di atas sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibani fidin azakumullah, jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Jumat siang hari ini, izinkan khatib menyampaikan sedikit nasihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, terkait dengan materi khutbah Jumat yang kami beri judul upaya meningkatkan amal ibadah setelah bulan Ramadan. Upaya meningkatkan amal ibadah setelah bulan Ramadan. Bulan suci Ramadan akan
akan segera berlalu dan bahkan ada yang telah berlalu. Tahu-tahu kita telah berpisah dengan bulan Ramadan. Bulan pelipat gandaan pahala. Bulan di mana Allah mempermudah untuk pergi ke masjid, tilawah Al-Quran. Seiring dengan kepergiannya, tapi kaum muslimin mesti tetap berlomba-lomba untuk menggapai rahmat dan hidayah Allah Jalla wa'ala melalui peningkatan ibadah dan doa kepada Allah Jalla wa'ala. Di bulan-bulan lainnya, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan seterusnya. Hanya saja terkadang seseorang muslim dihadapkan pada sekian banyak amalan-amalan yang ingin ia kerjakan semuanya, namun kadangkala kesempatan waktu fisik tidak memungkinkannya untuk menuntaskan seluruh amalan soleh yang ia inginkan. Ibani bidina azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kondisi demikian, dipandang perlu agar seseorang muslim mengetahui beberapa kaidah dalam meningkatkan amal soleh untuk mempermudah bagi dirinya dalam memilih amalan yang lebih baik dan berkualitas, lebih dicintai Allah Jalla wa'ala, dan mengundang pahala yang lebih besar tentunya dibanding dengan amalan lainnya. Ibani bidin azakumullah, faktor yang bisa mempengaruhi peningkatan kualitas amal ibadah setelah Ramadan, yakni ifani bidina azakumullah, yang pertama, tingkatkan keikhlasan dan berbaik niat. Tingkatkan keikhlasan dan perbaiki niat. Ikhlas adalah amalan yang mana merupakan tonggak asasi dalam setiap amal soleh. Di samping itu juga tingkatkan unsur mutabah, mengikuti yakni Rasulullah SAW dalam beribadah. Dua hal ini merupakan syarat diterimanya amal seseorang hamba. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 ayat 110, ayat yang terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amala shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Rabb-Nya, hendaknya ia mengerjakan amalan yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Ibani fidina azakumullah, dalam sebuah tafsir Ibnu Katsir menyatakan, yaitu orang yang mengharap pahala dan ganjaran dari Allah Jalla wa'ala, hendaknya dia mengerjakan amalan yang soleh
yaitu amalan yang bertepatan dengan petunjuk syariat, dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, yakni amalan yang ditujukan untuk mendapatkan wajah Allah Jalla wa'ala semata, tidak ada sekutu baginya. Dua hal ini adalah dua syarat diterimanya amalan yang mesti murni karena Allah Jalla wa'ala, lagi cocok dengan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibani bidina azakumullah. Faktor yang kedua, kerjakan satu amalan soleh dengan al-mudawwamah, yakni terus menerus, istimrar. Amalan yang sedikit tapi continue, terus menerus, lebih utama daripada amalan yang putus-putus, tidak dikerjakan secara terus menerus walaupun banyak. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallah atwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah Jalla wa'ala adalah yang paling atwamuha, paling kontinu, meskipun qalla, meskipun sedikit tapi istimram terus. Ikhwani fillah azakumullah, hal ini merupakan kebiasaan Rasulullah SAW. Amaliyah beliau sehari-hari, dimah, continue, yaitu dikerjakan secara terus-menerus, tidak putus-putus darinya. Dan beliau Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk hal tersebut, memperingatkan dari amalan-amalan yang memberatkan, yang tidak kuat dipikul oleh seseorang. Sebab hal itu rawan sekali untuk ditinggalkan, sehingga tidak berlanggeng selama-lamanya amalan itu. Imam An-Nawawi memberikan alasan, amalan sedikit yang langgeng, yang istimrar, adwamah, itu lebih baik daripada amalan yang banyak tapi putus di tengah jalan. Karena dengan continue, terus menerus dalam satu amalan yang sedikit itu, berarti ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala juga berlangsung terus menerus. Demikian juga zikir, muraqabah, niat keikhlasan, serta sikapnya terhadap dirinya kepada Allah Jalla wa'ala berjalan terus menerus, sehingga yang sedikit tapi continue akan membuahkan hasil yang berlipat-lipat daripada amalan yang banyak tapi ditinggalkan. Barakallahu li wa lakum fil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim. Aqulu qali hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ibani bidina azakumullah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla wa ala. Berulang kali khatib mengingatkan kepada diri khatib pribadi wal am, dan kepada kaum muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Kematian adalah memutuskan berbagai macam kenikmatan duniawi.
Kematian akan menjumpai kita di mana kita berada. Walaupun kita berada di tempat yang kokoh, tatkala jatah umur yang telah ditentukan Allah Jalla wa'ala telah habis, maka itulah ajal yang kita tidak mungkin lari darinya. Marilah kita heningkan hati dan pikiran kita sejenak untuk bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.